Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Enisa Fitri dengan NIM 097, yang kedua saya sendiri Ameliani Purnawati dengan NIM 101, yang terakhir ada Lina Septiani dengan NIM 107. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai ijaroh dan IMPT. Yang pertama yaitu ada definisi ijaroh. Definisi ijaroh yaitu al-ijaroh mengambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijaroh merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Yang selanjutnya ada definisi ijaroh dalam pandangan ulama fikih. Yang pertama, menurut Hanafiyah, beliau mengemukakan pendapatnya, ijaroh itu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Yang kedua yaitu ada Syafi'iyah, beliau mengemukakan pendapatnya, ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Yang ketiga ada Malikiyah dan Hanabiliyah. Beliau mengemukakan ijaroh adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Yang keempat ada Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah. Beliau mengemukakan pendapatnya, akad adalah atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu. Yang selanjutnya ada sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa. Yang kedua, adanya akad antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya. Yang keempat, adanya imbalan atau harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut. Yang kelima, manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. Yang keenam, dilaksanakan dalam periode tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat ijaroh. Yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijaroh. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijaroh harus diketahui secara jelas. Yang keempat, objek ijaroh itu dapat diserah dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijaroh itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara atau oleh Islam. Yang selanjutnya ada rukun ijaroh. Yang pertama, orang yang berakad yang disebut akid. Kedua, syikat akad, yaitu ada mujir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan ijab dan qabul. Yang ketiga, upah ujroh. Ujroh yaitu diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. Selanjutnya ada dasar-dasar ijaroh. Yang pertama yaitu terdapat dalam surat At-Tolak ayat 6, yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak, ia sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusui anak itu untuknya. Yang selanjutnya ada sabda Nabi SAW yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. Riwayat Ibnu Majah. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Fitri, NIM 63010190097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah atas manfaat. Disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Yang selanjutnya yaitu ijarah atas pekerjaan. Disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian ini, objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang, seperti tukang, buruh pabrik, tukang jahit, dan lain-lainnya. Selanjutnya, berakhirnya dan pembatalan ijarah. Berdasarkan pendapat Al-Khazani dalam kitab Al-Badwi, ijarah batal dikarenakan yang pertama yaitu objek al-ijarah hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang. Yang kedua, renggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Yang ketiga, wafatnya salah satu seorang yang berakad. Yang keempat, bila mana ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad ijarah tetap batal. Baik, yang selanjutnya yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. IMBT adalah transaksi sejenis perpaduan kontrak jual beli atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditinggal si penyewa. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, IMBT adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemerintahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dan dalam Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, IMBT didefinisikan sebagai transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa. Perkenalkan, nama saya Lina Septiani, NIM 63010190107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang keempat Standar Akuntansi Keuangan nomor 59, kemudian yang kelima Al-Ijma. Kemudian syarat dan rukun ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, rukun ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama adalah penyewa atau muajir yang dikenal dengan lese atau yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Yang kedua, pemilik barang atau muajir dikenal dengan lisor, yaitu pemilik barang yang digunakan untuk sebagai objek sewa. Yang ketiga, barang atau objek sewa muajir adalah barang yang disewakan. Yang keempat, barang sewa atau manfaat yang disebut ujarah adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh muajir. Yang kelima adalah ijab qabul. Kemudian syarat ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Yang kedua, muajir memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dengan Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah mutahiyah bitamlik harus diberikan oleh lese kepada lesor. Kemudian bentuk-bentuk ijarah mutahiyah bitamlik pada perbankan syariah. Yang pertama, mutahiyah bitamlik melalui hibah, pemindahan hak milik tanpa imbalan. Yang kedua, mutahiyah bitamlik melalui pemindahan hak milik sah penjualan pada akhir sewa melalui suatu imbalan yang simbolis. Yang ketiga, ijarah mutahiyah bitamlik melalui perpindahan hak secara sah penjualan pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan dalam persewaan. Yang keempat, ijarah mutahiyah bitamlik melalui perpindahan hak secara sah penjualan sebelum akhir jangka waktu persewaan dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan ijarah yang masih tersisa. Dan terakhir, ijarah mutahiyah bitamlik melalui pemindahan bertahap hak milik sah penjualan.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.